Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 28 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang mana kami mendapatkan yaitu lab komputer. Jadi kami membuat desain sistem pendingin pada lab komputer berkapasitas 25 orang. Yang mana isi kelompoknya ada saya sendiri, Aditya dan saya Cari Hidayat, dan juga ada Muhammad Rashid Siddiq, serta juga ada Gerald Sahab. Boleh di next? Next. Nah, baik. Jadi di sini kami mendesain sebuah ruang lab komputer dengan volume sebanyak 300 meter kubik, yang mana panjang kali lebar adalah 10 kali 10 dengan tinggi 3 meter. Hal ini kami mendesain supaya dengan pertimbangan komputer berada di lantai 2 dengan hanya satu sisi yang berhadapan dengan udara luar sehingga meminimalisir kotak dengan sinar matahari dari luar gedung. Nah, dari ruangan yang kita desain ini didapatkan empat beban utama yang dapat diukur. Pertama ada transmission load, yang mana faktor yang mempengaruhinya adalah jenis insulasi dan material, ketebalan dinding pembatas, serta kondisi udara lingkungan. Dan juga ada equipment load atau alat elektronik. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah efisiensi energi peralatan, jumlah peralatan elektronik, serta beban kerja peralatan. Dan yang ketiga adalah infiltration air load, yang mana dipengaruhi oleh tingkat infiltrasi ventilasi, tipe ruangan dan ventilasi, serta kondisi udara lingkungan. Dan yang terakhir adalah internal load, yaitu yang dihasilkan oleh manusia. Faktornya adalah luas permukaan manusia, jenis permukaan yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, serta jumlah manusia yang ada di ruangan. Boleh di next? Nah, di sini kami menjabarkan ada dimensi ruang, ada temperatur ruang, dan ada material dan situasi ruang. Untuk dimensi ruang terdapat satu tembok berhadapan langsung dengan udara luar, dan terdapat tiga tembok yang berperan menjadi partition atau partisi pada ruangan lainnya. Dan ada pemisah juga dengan lorong pada pintu kaca dengan spesifikasi seperti berikut. Nah, untuk temperatur ruangan ini kami mengaturnya sebesar 20 derajat Celcius dengan temperatur ruang lainnya dan lorong diasumsikan sebesar 25 derajat Celcius. Ya, 25 derajat Celcius. Dengan temperatur luar menggunakan temperatur yang ada di lingkungan UI yaitu 32 Celcius yang kami tetapkan. Kemudian untuk material dan insulasi ruangan di sini kami menggunakan average industry dengan ketebalan material utama untuk ceiling dan floor-nya yaitu sebesar 150 mm dan insulasi sebesar 100 mm dan tembok yang berhadapan dengan udara luar memiliki lapisan yang tebal dengan material utama sebesar 200 mm dan insulasi sebesar 100 mm. Lalu tembok pemisah juga sebesar 100 mm dan insulasi 50 mm. Dan untuk kaca kita juga menggunakannya average industry dengan ketebalan 40 mm. Nah, alasan-alasan material yang kami pilih adalah pertama ada air-rated concrete digunakan sebagai material utama karena alasannya ringan dan daya tahannya yang tinggi serta konduktivitasnya rendah. Kemudian juga ada polyurethane digunakan untuk insulasi kami karena mampu menahan panas yang optimal dengan pemasangan yang mudah. Kemudian juga ada coated glass yang mana digunakan untuk meminimalisir panas yang masuk ke dalam ruangan dan juga untuk memperot struktural kaca. Boleh di next? Nah, lalu kami di sini menghitung transmission load untuk kondisi lingkungan yang mana persamaan yang digunakan adalah satu per HU ditambah satu HI ditambah LS KX atau konduktivitas. Konduktivitas ditambah konveksi. Nah, koefisien konveksi. Dari situ didapatkan hasil seperti tabel yang diberikan dengan value seperti berikut. Boleh di enggak belum. Nah, lanjutnya adalah heat load setiap komponen yang mana dari yang sudah dijabarkan tadi dan karena lapisan material insulasi yang tebal, maka heat transfer coefficient yang dihasilkan juga berhasil didapatkan seminimum mungkin dengan total load paling besar yang setara sekitar 56% total transmission load yang disebabkan oleh pintu kaca. Nah, dari hasil yang sudah diberikan, dijabarkan, dijumlahkan, yaitu mendapatkan total transmission load sebesar 856,9 watt atau sekitar 7,1% total load pada lab komputer. Boleh di next. Baik. Selanjutnya juga ada untuk equipment load. Kami di sini pertama menentukan standar lampu berdasarkan SNI 6575 tahun 2001. Pada tabel yang sudah kami merahi bahwa tingkat pencahayaan minimum yang didapatkan bahwa untuk lab komputer membutuhkan sekitar 350 lux. Oleh karena itu kami menghitung menggunakan lampu jenis LED sebesar 50 watt untuk ruangannya 10 kali 10 yang mana di bawah didapatkan setiap unit lampu memiliki 45 lux
Oleh karena itu diperlukanlah sekitar 8 lampu untuk menghasilkan cahaya sebesar 360 lux. Mengingat tadi dibutuhkannya minimum sebesar 350 lux. Nah, dan lampu LED ini juga memiliki heat loss yang besar sekitar 90%, sehingga setiap unit lampu LED menghasilkan heat sebesar 45 watt. Boleh next? Eh, balik belum nih komputer, sorry. Nah, terus juga kami di sini memilih komputer yang digunakan membutuhkan energi sebesar 478 watt untuk dapat bekerja. Hal ini termasuk seluruh perangkat pendukung lainnya. Dan insulator yang digunakan pada komputer adalah titanium dengan efisiensi yang paling rendahnya adalah sebesar 90%. Yang mana didapatkan hasil bahwa setiap unit komputer menghasilkan sebesar 47,8. Boleh di next oleh teman saya. Baik, untuk perhitungan selanjutnya masih di equipment load, di mana kita di sini juga mengasumsikan ada penggunaan printer. Printer yang digunakan jenisnya Epson L6170. Di situ juga dengan daya 12 watt dan juga heat loss-nya sebesar 25%, sehingga tiap unit printer menghasilkan heat-nya sebesar 3 watt dari 25% itu. Lalu, monitornya juga digunakan dengan produk bernama Whiteboard Electric yang dilengkapi dengan berbagai jenis kemampuannya yang mengonsumsi daya 280 watt. Heat loss-nya juga 25%, maka 25% dari 280 didapatkan 70 watt. Lalu heat loss setiap komponennya setelah ditabelkan, ada komputer yaitu heat yang diproduce 47,8, unitnya nanti sebanyak 25, dengan nanti perkalian totalannya. Nanti saya akan rangkum. Lalu monitor 70 watt yang diproduce dengan total 25 unit, printer 3 watt yang nanti hanya 1 unit, dan lampu 45 watt dengan total unit 8. Yang nanti totalannya ada yang 1195 untuk komputer, 1750 untuk monitor, 3 untuk printer, dan 360 watt untuk lampu. Dengan totalan 3308 watt. Dari perhitungan itu, beban kerja yang dilakukan komputer maupun monitor hasilnya cukup tinggi. Maka komputer dan monitor itu yang masing-masing menghasilkan 36% dan 53% total equipment load pada lab komputer. Total equipment load ini juga yang 3308 watt itu merupakan 27,6% dari total load pada lab komputer. Next. Baik, untuk infiltration air load-nya, di sini kita untuk yang tadi seperti yang teman saya jelaskan, ada outside, ada inside, di mana di outside-nya ini kita perhitungkan dia 32 derajat Celcius. Di situ ada beberapa parameter, ada humidity-nya, lalu juga kecepatannya. Di sini kita gunakan psychometric chart. Nah, di situ terlihat jika kita gambarkan ada temperatur dan kelembaban yang tadi udah saya tentukan. Nah, di temperatur dan kelembaban di situ, kita menggunakan acuan standar industri pada lab komputer, yang dimana temperaturnya sebesar 20 derajat Celcius, yang nantinya kita akan optimasi untuk menjaga kesejukannya sebesar 60%, mempertimbangkan kondisi Indonesia yang panas ini. Data lengkap untuk udara pada luar ruangannya, di sini ada beberapa parameter ya. Ada reference pressure-nya, yaitu ya 101,325 Pascal, yang nanti bisa di-convert. Dry bulb-nya 32 derajat, relative humidity-nya, yang nanti kita ingin memperoleh, maka dew point temperature-nya di 23,3 derajat, vapor-nya pressure-nya di mana. Yang pasti, ini akan kita gunakan menjadi referensi. Yang paling penting, di mana specific volume setelah kita input didapat 0,89 dan juga spesifik entalpinya 78.366. Next. Untuk infiltration air load-nya, kita menggunakan perumusan C sama dengan H per V, dan juga ada juga FR sama dengan N kali AR, dan Q infiltration yaitu FR dikali delta C.
dengan penjelasan di bawah. Dan setelah dihitung, maka didapat rangkuman datanya untuk temperatur luar 32 derajat Celcius, lalu humiditas di luar yaitu 60%, outside enthalpy-nya yang tadi 78.366 joule per kilogram, outside air volume-nya yaitu 0,89 meter kubik per kilogram, inside temperature yang di ruang yaitu 20 derajat Celcius, inside humidity 60%, inside enthalpy-nya 42.290 joule per kilogram, dan juga inside air volume-nya 0,842 meter kubik per kilogram. Next. Baik, untuk rumusnya di sini kita menggunakan acuan juga dari tabel standar ASHRAE nomor 62. Pada tabel ini kita mau melihat untuk aktivitas pada fasilitas computer lab. Di sini berapa sih untuk kita jadikan standar acuan? Nah, di sini kita peroleh bahwa minimum ventilation rates in breathing zone maksimal manusia dalam ruangan adalah dengan luasan 100 meter persegi, dan di sini asumsinya 25 orang yang bekerja, dan nilai minimum aliran udara yaitu sebesar 5 liter per second per person. Rangkuman datanya yaitu yang seperti yang tertera, outside heat capacity-nya 88.051,7 joule per meter kubik, inside heat capacity-nya yaitu 50.225,7 joule per meter kubik, heat capacity difference-nya 37.826 joule per meter kubik, maximum occupation seperti yang tadi 25 orang, air rate-nya 5 liter per second sesuai acuan, lalu juga infiltration rate-nya 0,125 meter kubik per second. Dan jika ditotalan menjadi 4.728,3 watt dari hasil perhitungannya. Next. Untuk internal load, kita juga mengacu pada standar. Namun di sini yang paling penting yaitu pada jenis aktivitas yang dilakukan, di mana kita kebanyakan di lab komputer yaitu mengetik typing dengan totalan metabolic rate yang Q yang akan kita hitung yaitu 60 watt per meter persegi. Di sini digunakan nilai rata-rata untuk surface tubuh manusia dewasa yaitu 1,9 meter persegi, dan setelah dilakukan perhitungan maka diperkirakan hasil panas yang diemisikan yaitu 123,5 watt saat melakukan aktivitas. Rumusannya itu Q internal adalah jumlah occupant dikali average dikali average. Next. Lanjut. Oke, baik. Setelah menghitung semua load yang ada, yaitu transmission load, equipment load, infiltration air load, dan internal load, kita mendapatkan dengan total 12.000 kilowatt. Nah, di sini kami menambahkan untuk safety factor itu 25%, berarti menjadi 15 kilowatt, sekitar 15 kilowatt. Oke. Eh, untuk kapasitas pendingin yang dibutuhkan, kita mengkonversi ya ke BTU per hour dulu. Di sini dari 15 kilowatt menjadi 5.199 kilowatt BTU per hour. Nah, untuk jenis dan kapasitas yang direkomendasikan ada beberapa opsi, yaitu opsi pertama menggunakan AC berkapasitas 6 PK, yaitu 51.150 BTU per hour, dengan harga range 31 juta sampai 35 juta. Lanjut, untuk opsi kedua, kita memakai AC 2 PK, akan tetapi AC 2 PK ini berjumlah 3, dengan cooling capacity satu AC-nya itu sebesar 18.000 kilowatt. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan yang pertama, ruang lab komputer dengan ukuran 10 kali 10 meter ditargetkan beroperasi pada 20 derajat Celcius dengan relatif humidity 60% dalam konfigurasi ruang tertutup.
Untuk kesimpulan kedua yaitu penyumbang beban terbesar adalah infiltrasi atau ventilasi dengan 39,5% total beban. Yang kedua itu beban peralatan dengan eh, 27,6%, sedangkan transmisi itu 7,1% dari total beban, dan sisanya berasal dari beban internal manusia, yaitu aktivitas mengetik. Untuk kesimpulan ketiga yaitu dengan komposisi beban tersebut, kami mengusulkan kapasitas pendinginan sekitar 51.000 BTU per hour dan menawarkan dua opsi, yaitu satu AC 6 PK atau menggunakan 3 AC 2 PK. Pilihan ini sekaligus memberikan margin terhadap biaya atau faktor pemakaian dari peralatan. Untuk sarannya itu yaitu perhitungan menggunakan asumsi ruangan bahwa pintu selalu tertutup rapat dan perpindahan udara seminimum mungkin. Hal ini menyebabkan terdapat kemungkinan total load yang sebenarnya lebih tinggi dari hasil perhitungan yang kami dapatkan. Untuk saran yang kedua yaitu memilih 3 AC inverter 2 PK untuk fleksibilitas, redundansi, dan hemat saat sebagian ruang off. Dan pilih sistem terintegrasi bila semua zona aktif. Untuk saran yang ketiga itu pakai kontrol berbasis okupansi CO2 agar debit out air tidak berlebih saat ruang sepi. Untuk saran yang keempat yaitu menggunakan mode sleep PC, mematikan perangkat non-essential dan melakukan balancing serta pemeliharaan rutin. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami eh, dari kelompok 28. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.